Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Via Lalatu Rizky, SEMM. Saya adalah salah satu dosen program studi manajemen pada Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Saya telah menjadi dosen sejak tahun 2019 dengan bidang keilmuan yaitu manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan bidang keilmuan tersebut, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yaitu manajemen sumber daya manusia 1, manajemen sumber daya manusia 2, kewirausahaan, manajemen kinerja SDM, dan manajemen strategis. Saya juga telah menerbitkan buku untuk beberapa mata kuliah yaitu manajemen sumber daya manusia sebagai buku ajar, kemudian ada book chapter manajemen sumber daya manusia, konsep dan teoritis, kemudian kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode delivery, interaction, dan assessment atau DIA pada salah satu mata kuliah saya yaitu manajemen sumber daya manusia 1 yang memiliki bobot 3 SKS dengan 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi. Sebelum saya memaparkan video lebih lanjut terkait dengan teknik pengajaran saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, serta metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia 1. Manajemen sumber daya manusia 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mempelajari tentang fungsi pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Dan mata kuliah ini mengkaji terkait dengan proses sumber daya manusia dari awal perencanaan hingga pada proses pemutusan hubungan kerja pada sebuah organisasi. Setelah mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia 1, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan manajemen sumber daya manusia, memahami perencanaan sumber daya manusia, menganalisis tentang analisa jabatan, menjelaskan rekrutmen dan seleksi, kemudian menjelaskan pelatihan dan pengembangan, menjelaskan orientasi dan penempatan, menjelaskan reward dan punishment, menganalisis penilaian kinerja sumber daya manusia, kemudian menjelaskan pemberian kompensasi, menjelaskan terkait dengan promosi dan rotasi, memahami dan menganalisis perencanaan karir, menganalisis manajemen konflik, menjelaskan dan menganalisis hubungan industrial dan serikat pekerja, dan menganalisis pemutusan hubungan kerja. Teknik pengajaran yang saya lakukan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode pertama yaitu Delivery, di mana bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Terdapat dua strategi yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan textbook melalui buku sebagai acuan dalam pembelajaran. Buku yang saya pakai yaitu Gary Dessler dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia, Irham Fahmi dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia, serta buku ajar yang berhasil saya terbitkan dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, strategi yang kedua, saya menggunakan case study dan meminta mahasiswa untuk membuat rangkuman atau resume yang dilakukan secara individu. Nah, case study tersebut dilakukan pada setiap pembelajaran, baik berupa dari jurnal maupun video animasi yang saya tampilkan. Nah, hal ini akan membuat mahasiswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian masuk pada metode kedua yaitu metode interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di sini saya memaksimalkan untuk berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab dua arah, baik menggunakan case study atau mengangkat isu-isu terkini terkait dengan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Nah, hal ini akan memotivasi mahasiswa untuk lebih komunikatif secara dua arah. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan media sosial yaitu e-learning Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, serta saya juga memakai Zoom Meeting ataupun Google Meet. Nah, terdapat juga grup WhatsApp sebagai sarana berdiskusi di luar kelas. Untuk metode yang terakhir yaitu metode ketiga ada assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Nah, di sini pada pertemuan pertama, saya selalu menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan yang disepakati secara bersama untuk proses pembelajaran yang lebih terstruktur.
pada kontrak kuliah tersebut saya menjelaskan terkait dengan cara penilaian, kemudian bobot penilaian terhadap mahasiswa. Nah, hal ini perlu dilakukan dan perlu diketahui oleh mahasiswa agar mahasiswa lebih termotivasi untuk mengikuti perkuliahan dan berperan aktif pada proses pembelajaran serta mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk komponen penilaian dalam mahasiswa atau komponen penilaian terhadap mahasiswa ada partisipasi 15%, kemudian kehadiran 20%, kuis 20%, UTS 15%, dan UAS 30% dengan total bobot keseluruhan yaitu 100%. Demikian penjelasan terkait dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 pada mahasiswa program studi manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita temukan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Baik, sebelum kita memulai terkait dengan perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita hari ini masuk pada pertemuan keempat ya, yaitu rekrutmen dan seleksi. Sebelumnya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, kita sudah membahas terkait dengan apa aja kemarin? Manajemen Sumber Daya Manusia 1, kemudian perencanaan sumber daya manusia, analisa jabatan. Nah, pertemuan keempat ada rekrutmen dan seleksi. Oke. Sebelum kita masuk pada materi rekrutmen dan seleksi, ada yang masih ingat manajemen sumber daya manusia itu apa? Saya, Bu. Silakan. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu untuk mengatur hubungan dan peran tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Benar sekali. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah seni dan ilmu untuk mengatur jalannya sebuah organisasi, terlebih pada pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri, agar sumber daya manusia itu sendiri tadi dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Ya. Baik, kita masuk ke rekrutmen dan seleksi pada materi keempat kita hari ini. Nah, yang pertama ada capaian pembelajaran dari materi kita, yaitu menjelaskan pengertian rekrutmen dan seleksi dengan benar, memahami tujuan rekrutmen dan seleksi, dan memahami tahapan rekrutmen dan seleksi. Kita masuk ke referensi yang akan kita pakai, ada dari Gary Dessler, Kasmir, Irham Fahmi, dan Hani Handoko, dan juga buku ajar yang telah saya berikan kepada rekan-rekan semua. Nah, kemudian kita masuk pada materi rekrutmen. Nah, apa sih definisi rekrutmen itu sendiri? Jadi, rekrutmen disebut dengan penarikan tenaga kerja dan proses pencarian karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Tuh. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa rekrutmen merupakan proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Yang mampu ya artinya yang memenuhi terkait dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, apa sih tujuan rekrutmen? Yang pertama ada memperoleh sumber tenaga kerja potensial. Jelas ya di sini sangat, karena dari adanya rekrutmen kan banyak lamaran yang akan masuk. Nah, itu nantinya akan diseleksi. Kemudian yang kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Ini yang tadi saya jelaskan. Karena kan setiap ada lowongan pekerjaan itu pasti ada ya, apa sih spesifikasinya atau kualifikasinya, dan itu juga kita bahas kemarin pada materi ketiga, yaitu analisa jabatan ya, dengan adanya job description, kemudian job specification. Nah, ini ada di sini untuk penetapan dari kualifikasi ini. Kemudian yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Ada kriterianya, jadi nggak asal misalkan calon pelamar itu mau melamar ini. Jadi harus pas pada kriterianya.
Kemudian untuk kebutuhan seleksi. Jadi banyaknya lamaran yang masuk nantinya akan disortir istilahnya, akan lebih diseleksi oleh pihak perusahaan. Kemudian ada sumber rekrutmen di sini. Ada dua sumber, yang pertama dari sumber internal, kemudian yang kedua dari eksternal. Nah, kalau misalkan internal itu calon yang diambil atau dipilih dari dalam organisasi perusahaan. Jadi tidak melakukan rekrutmen dari luar. Ngambilnya dari dalam. Jadi untuk mengisi jabatan yang kosong gitu ya. Nah, proses dari sumber internal ini horizontal maupun vertikal. Jadi masih ingat ya, di awal kita membahas terkait dengan piramida manajemen. Ya, ada top, middle, dan low. Nah, misalkan ketika posisi yang kosong itu ada di secara horizontal, misalkan dia ada di posisi middle, misalkan yang kosong manajer marketing ya. Nah, perusahaan itu tidak akan melakukan rekrutmen, misalkan kalau di sumber internal, dia akan mengambil dari dalam. Misalkan adanya promosi dari bawah, berarti ngambil dari low. Low ini masuk ke middle. Nah, nanti tetap melakukan perekrutan karena ada posisi yang kosong di dalamnya, gitu ya. Karena pertimbangannya kenapa mengambil internal? Kadang perusahaan berpikir itu akan lebih menekan biaya terkait dengan rekrutmen dan seleksi, gitu ya. Kemudian yang kedua ada sumber eksternal. Jadi diambil atau dipilih dari luar perusahaan untuk mengisi lowongan. Nah, ini baru dilakukan rekrutmen dengan men-share baik di sosial media ya, ada lowongan kerja. Itu ya. Nah, metode rekrutmen selanjutnya. Di metode tertutup ini yang pertama, rekrutmen dengan metode tertutup dengan cara menarik pelamar dan menginformasikannya hanya kepada karyawan tertentu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pada metode tertutup ini lebih ditekankan pada internal karyawannya. Jadi tidak terbuka untuk umum. Berbeda halnya dengan metode terbuka. Rekrutmen dengan metode terbuka ini adalah rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menginformasikan lowongan pekerjaan secara luas melalui sosial media, media elektronik, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode tersebut, perusahaan mendapatkan banyak pelamar. Kalau dia pakai metode tertutup, dia lebih terbatas hanya pada internalnya aja. Gitu ya, teman-teman, paham ya? Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan di sini? Saya, Bu. Baik, silakan. Dari rekrutmen sumber internal dan eksternal, apakah terdapat keuntungan ataupun kerugian dari rekrutmen bagi perusahaan? Jadi keuntungan dari metode tertutup, kita akan lebih cepat mendapatkan sumber daya manusia untuk mengisi posisi yang kosong itu tadi, satu ya. Yang kedua, tidak memerlukan biaya, karena rekrutmennya tidak dilaksanakan secara terbuka, gitu ya. Kemudian untuk kerugiannya pastinya terkait dengan budaya atau lingkup keberagaman itu pasti akan tetap seperti itu. Beda halnya dengan kalau misalkan metode terbuka. Memang kerugian kalau metode terbuka ini dia dari segi biaya pasti memakan banyak biaya, kemudian waktunya juga banyak karena ada tahapannya ya untuk merekrut karyawan itu. Tapi dia keuntungannya ada karyawan baru dari luar, yang dimana mereka bisa membawa inovasi, kreativitas mereka, menciptakan ragam yang sebelumnya tidak ada di dalam perusahaan, gitu ya. Baik, saya lanjut di sini. Berikutnya ada tahapan rekrutmen. Yang pertama, memperjelas posisi untuk diisi melalui perekrutan. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber dari pelamar yang memenuhi syarat tadi, karena ada kualifikasi ya. Nah, kemudian memeriksa dan memperbaharui uraian pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. Kenapa di sini ada memperbaharui uraian pekerjaan dan spesifikasi yang harus diperbarui, padahal posisinya yang dibutuhkan kan misal marketing tadi ya kan. Nah, itu kita lihat dulu bahwasanya dalam perusahaan itu harus melakukan update dan upgrade, jadi diperbarui apakah ada uraian pekerjaan lagi, spesifikasinya tetap ataukah lebih dengan pengalaman bekerja minimal berapa tahun, kan begitu ya. Kemudian memilih cara komunikasi yang paling efektif
untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Nih ya. Oke. Contohnya, ini saya akan mencontohkan terkait dengan lowongan pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Nih, lowongannya ada apa di sini? Ada staf biro operasional kampus cabang. Nah, bisa dilihat di sini kualifikasinya? Ya, contohnya berarti harus laki-laki, domisilinya Yogyakarta, sehat, kemudian sudah vaksin COVID 2 kali, kemudian jenjang pendidikan sudah tertera, IPK tertera, dan lain-lain juga ada. Ya. Nah, yang di sini ini adalah berkas yang dikumpulkan untuk lamaran. Ya. Untuk rekrutmen. Paling lambat 15 September dan harus mengikuti ini. Gitu ya. Jadi sering menemui kan di sini teman-teman terkait dengan lowongan pekerjaan yang seperti ini ya. Nah, ini masuk pada metode terbuka. Gitu ya, karena untuk umum di-share di sosial media maupun iklan, gitu ya. Baik, kita masuk ke tahapan seleksi ya. Nah, di tahapan seleksi di sini definisinya ada dari Sedarmayanti, di mana seleksi adalah kegiatan menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jelas ya, memenuhi kriteria. Kemudian menurut Kasmir, memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Sama ya, hampir sama ya, hanya ini berbagai pendapat dari para ahli. Dan untuk Handoko, serangkaian langkah, nih ada tambahan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup kebutuhan-kebutuhan kerja pelamar atau organisasi. Oke, kita bahas lebih lanjut. Tujuan seleksi untuk satu, pasti mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik ya. Ini nanti akan terlihat dari tahapan seleksi dan rekrutmen. Kemudian mendapatkan karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan, artinya sesuai dengan job posisi yang kosong. Kemudian mendapatkan karyawan yang memiliki rasa perusahaan, artinya dia ada komitmen. Kemudian mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi. Dan yang terakhir, mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Tuh. Kemudian ada jenis seleksi di sini. Nah, ini seleksinya itu bagaimana pada dasarnya ada seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi tidak tertulis. Nah, seleksi administrasi ini kalau dilihat dari contoh yang tadi itu meliputi kelengkapan pemberkasan. Ya. Ijazah, CV, data diri, pengalaman bekerja, KTP ya nih di sini sudah tertera pas foto dan pemberkasan di sini harus sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Misalkan dalam perusahaan mintanya pas foto berarti harus sesuai, jangan dilampirkan foto seluruh badan gitu ya. Baik, untuk jenis seleksi yang kedua yaitu seleksi secara tertulis. Di sini ada tes kecerdasan, kemudian kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada seleksi tidak tertulis yaitu ada wawancara. Nah, dalam perusahaan biasanya ini wawancaranya ada 2 tahap. Wawancara awal atau interview awal dengan interview akhir pada saat calon karyawan akan dinyatakan diterima. Gitu ya. Kemudian ada praktik sama ada kesehatan atau medical test. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya di sini? Saya, Bu. Oke, silakan Mas. Bu, saya mau tanya untuk pada tahapan seleksi terkait dengan administrasi. Jika kita mempunyai pengalaman kerja, namun kerja kita itu tidak terikat, apakah bisa dilampirkan di administrasinya itu? Berarti terkait dengan seleksi administrasi pada poin pengalaman kerja, apabila memiliki pengalaman kerja tapi tidak terikat. Iya. Nah, kalau misalkan namanya seleksi administrasi ya, kalau dari seleksi administrasi ini harus ada bentuk filenya atau buktinya, gitu ya. Nah, terkait dengan pengalaman kerja, biasanya jika seorang itu memiliki pengalaman atau sudah profesional di bidangnya, itu dia memiliki bukti file terkait. Contoh kalau yang ditanyakan pengalaman kerja, berarti dari perusahaan sebelumnya dia sudah lama bekerja dan surat pengalaman bekerja di sini itu bisa didapatkan dari Human Resource
dari perusahaan yang sebelumnya. Jadi misalkan namanya tadi siapa Mas? Mas Randy. Randy di bagian marketing telah bekerja di perusahaan A selama beberapa tahun. Nah, itu yang dinamakan pengalaman bekerja. Akan tetapi ketika seseorang tersebut punya pengalaman bekerja namun tidak memiliki soft file, itu bisa dilampirkan di CV. Di sini di riwayat hidup, kurikulum vitae ya. Nanti ketika pada tahap seleksi tidak tertulis, artinya kalian harus menyusun strategi. Ketika wawancara, perkenalkan diri kalian dengan baik. Oh, saya memiliki pengalaman bekerja, namun tidak begitu terikat. Akan tetapi dengan pengalaman kerja saya ini, saya mampu lebih berkomunikasi, atau saya lebih selektif, saya memiliki disiplin waktu yang baik. Nah, itu menjadi poin plus pada wawancara di sini. Gitu ya. Jadi kalau administrasi itu semua bentuk fisik, bentuk tertulis. Nah, kalau misalnya nggak punya, ya itu tadi saran saya ketika wawancara teman-teman di sini harus menceritakan secara detail karena capaian perkuliahan kita juga membentuk sumber daya manusia. Kalian kan intinya generasi penerus ya. Kalian harus bisa meng-create image terhadap diri kalian sendiri, gitu. Jadi harus menjadi sumber daya yang potensial, gitu ya. Oke, kita lanjut ke tahapan seleksi. Nah, untuk tahapan seleksi di sini dilakukan untuk mendapatkan calon karyawan terbaik ya. Calon karyawan yang tidak lolos dalam tahapan tertentu, garis bawahi, dianggap gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Contohnya di sini ada tahapan seleksi ya. Yang pertama ada seleksi surat lamaran. Ya, lamaran kan tadi terdiri dari seleksi administrasi ya. Ada pemberkasan di dalamnya. Nah, kalau misalkan ada salah satu yang tidak memenuhi, artinya gagal. Surat lamaran misalkan ada 4 pelamar yang melamar. Kemudian yang tersaring dalam surat lamaran hanya 2. Artinya 2 nanti yang akan masuk ke tahapan selanjutnya. Begitu seterusnya. Nah, yang kedua ada wawancara awal. Kemudian yang ketiga ada tes tertulis umum seperti tes kecerdasan, tes potensi akademik gitu ya. Kemudian ada psikotes ini juga. Kemudian lanjut ke wawancara kedua. Kemudian ada tahapan tes kesehatan, ini medical test. Nanti ini biasanya merupakan tahapan terakhir ketika di medical test. Baru selanjutnya wawancara atasan langsung, ini untuk kita terkait dengan negosiasi terkait dengan gaji, kemudian menceritakan lebih detail terkait dengan data diri kalian gitu ya. Nah, yang terakhir ada keputusan penerimaan dan penempatan. Biasanya kalau lowongan kerja tadi yang sudah saya tampilkan ya, untuk penempatannya kan sudah jelas ya. Tadi divisi apa, misalkan divisi marketing, kalau tadi terkait dengan staf dosen gitu kan ya. Nah, selanjutnya akan ada video yang saya akan tampilkan. Durasinya cukup panjang, tolong disimak dengan baik ya. Nanti di sela-sela video akan ada pertanyaan. Nah, itu teman-teman harus bisa menjawab di sini. Nah, video ini saya ambil dari YouTube referensinya. Kita mulai ya. Berdasarkan video yang tadi saya tampilkan, itu kan adalah sebuah case study ya. Nah, di sini saya akan memunculkan pertanyaan. Menurut teman-teman di sini, tadi itu masuk ke dalam metode rekrutmen tertutup atau terbuka? Berikan alasannya. Siapa yang akan menjawab di sini? Saya. Baik. Jadi dalam video tersebut termasuk salah satu rekrutmen terbuka, karena terbuka untuk umum. Dan tim HRD membuat lowongan pekerjaan di-share untuk umum melalui iklan sosial media, televisi, dan koran sebagainya. Dengan sertakan menyusun job specification-nya untuk posisi tersebut. Baik, benar sekali. Jadi memang masuk dalam kategori metode
Buka. Karena kenapa? Karena ada lowongan pekerjaan yang telah di-share tadi ya. Jadi di-share melalui iklan, sosial media dan lain-lain. Nah, itu memberikan banyak calon pelamar kesempatan untuk langsung ikut melaksanakan rekrutmen dan seleksi gitu ya. Jadi masuk ke terbuka. Kalau misalnya tertutup, dia lebih ke internalnya saja dan tidak di-share pada sosial media seperti itu. Nah, ada satu lagi nih yang harus diselesaikan di sini berdasarkan studi kasus ini. Menurut teman-teman, tadi kan pelamarnya ada dua ya. Ada siapa namanya? Fahren dengan Anissa. Nah, kalau misalkan menurut teman-teman di sini siapa yang terterima? Yang lolos? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Baik, silakan. Menurut saya dalam video tersebut yang lolos dari tahap seleksi dan rekrutmen adalah Anissa. Karena Anissa mampu berkomitmen, dia percaya diri dan juga komunikatif. Dan selain itu dia juga mampu memberikan solusi atas kekurangan yang ada pada dirinya. Terima kasih, benar sekali jawabannya. Jadi berdasarkan video studi kasus tadi, memang yang dinyatakan lolos oleh perusahaan itu adalah si Anissa ya. Karena Anissa itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia berkomitmen walaupun dia menyatakan pernyataan diri dari segi kekurangannya, tapi si Anissa ini mampu memunculkan solusi. Dia terbiasa untuk memberikan note pada setiap aktivitasnya. Nah, itu menjadi poin penting. Dan ketika ada pertanyaan dari tadi kan sesi wawancara akhir ya. Nah, ketika ada pertanyaan dia mampu menjawab dengan baik, gitu ya. Oke, semoga perkuliahan hari ini dapat dimengerti. Kita langsung ke kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya di sini, rekrutmen dan seleksi adalah sebuah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mencari dan menarik calon karyawan guna mengisi kekosongan yang ada dalam perusahaan dengan berbagai tahapan. Nah, tahapan tersebut dalam seleksi sehingga perusahaan mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Itu ya. Tugasnya untuk minggu depan seperti biasa teman-teman melakukan resume atau rangkuman ya, kemudian berikan analisis atau studi kasus di dalamnya. Nanti kita akan kumpulkan pada pertemuan minggu depan gitu ya. Baik, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.